Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita mau presentasi mata kuliah pendidikan agama Islam dari dosen Pak Riza. Jadi kita sebelum presentasi kita persiapan dulu nih. Coba moderator, aman kan, nggak ada kendala atau mungkin sinyal atau gimana? Aman, insya Allah. Oke, kalau gitu yang pemateri gimana? Aman nggak? Aman. Siap. Oke, kalau gitu tolong Nadila Eka di share screen materi yang mau dipresentasikan. Siap. Oke, terima kasih. Moderator, dalam hitungan ketiga langsung mulai ya. 1, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Reza Sukman Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Naswa Yunabila selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi yaitu kelompok kami, yaitu kelompok 6, dengan judul mendiskusikan film sebuah langkah kecil. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Naswa Yunabila, dan yang kedua, Eva Amalia, yang ketiga, Istiqomah, dan yang keempat, Ispitka Ayu Puspita, dan yang kelima, Nadila Eka Pratiwi. Ini adalah sebuah film langkah kecil. Film sebuah langkah kecil tersebut memiliki nilai-nilai yang terdapat pada video tersebut. Satu, berbakti kepada orang tua dengan mengikuti nasihat baiknya. Dan yang kedua, mengikuti aturan-aturan di mana kita berada. Misalnya di pondok, kita harus taat aturan. Dan yang ketiga, mendengarkan nasihat guru atau ustadz. Yang keempat, berperilaku sopan, santun di mana saja. Dan yang kelima, masa muda digunakan untuk hal sebaik mungkin seperti mengaji dan memperbanyak amalan baik. Dan yang keenam, semua hal itu harus diawali dengan kerelaan atau kesabaran dahulu baru kita bisa nyaman dengan hal tersebut. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Berbuat baik terhadap orang tua atau birrul walidain adalah memberi kebaikan kepada keduanya serta mentaati perintahnya kecuali yang maksiat dan mendoakannya apabila keduanya telah wafat. Berbuat baik kepada orang tua dapat dilakukan dalam dua kesempatan. Yang pertama, saat orang tua masih hidup, dengan cara mentaati selama bukan maksiat, bersikap rendah hati dan berbicara lemah lembut, memohonkan ampunan baginya kepada Allah. Yang kedua, saat orang tua telah wafat, dengan cara menyelenggarakan pengurusan jenazahnya seperti memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Senantiasa berdoa untuk memohonkan ampun atas segala dosanya,
Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis riwayat Tirmizi. Allah berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 23, Allah menerangkan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim setelah tauhid. Seperti kutipan ayat berikut, yang berarti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Menghormati dan menghargai orang tua terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi yang berarti ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Yang kedua, mengikuti aturan yang berlaku di sekitar. Wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan apabila kita melanggarnya, pasti akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi baik dari orang sekitar, pemimpin, ataupun hukuman langsung dari Allah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Surat An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59 artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah, maka lebih utamakanlah bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah. Ketiga, mendengarkan nasihat guru. Salah satu adab seorang murid kepada guru adalah mendengarkan nasihat-nasihat baiknya. Sikap mau menerima saran nasihat merupakan cerminan kesadaran akan kekurangan diri sebagai manusia yang tidak sempurna. Baik yang menerima nasihat itu orang biasa maupun orang yang alim. Sebab seluruh anak keturunan Adam takkan luput dari kesalahan. Rasul kita yang mulia senantiasa senang menerima nasihat, saran, dan masukan dari para sahabat. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-70 dan hadis riwayat Ahmad. Yang berbunyi, Musa berkata kepada Kir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan padamu? Dia pun menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum punyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa pun berkata, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun.
sampai aku sendiri menerangkan kepadamu. Empat, masa muda digunakan untuk belajar hal-hal baik. Masa muda adalah waktu utama kita untuk beramal soleh. Masa muda merupakan masa keemasan yang dimiliki oleh seseorang karena saat itulah pertumbuhan fisiknya telah sempurna dan ia mempunyai kesempatan serta kekuatan yang besar. Seseorang mempunyai keimanan terhadap kehidupan akhirat, tentunya akan benar-benar memanfaatkan umur dan masa muda yang diberikan kepada Allah kepadanya dengan sebaik mungkin. Dia akan mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Di saat dia lalai dan berbuat salah kepada Allah, ia pun akan segera bertaubat kepadanya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Musradraknya dan hadis riwayat At-Taisir Bishar Al-Jami' Asy-Syabir. Berikut dalil-dalil memanfaatkan masa muda, yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dikatakan oleh Az-Zahabi dalam At-Taqis berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' As-Saghir. Lima hal itu, masa muda, waktu sehat, masa luang, masa kaya, dan waktu ketika hidup, barulah seseorang betul-betul mengetahui nilainya setelah 5 hal tersebut hilang. At-Taisir bi Syar Al-Jami' As-Saghir. Yang kelima, berperilaku sopan dan santun. Kedudukan akhlak atau sopan santun demikian tinggi dan amat ditekankan oleh agama Islam, karena dengan akhlak atau sopan santun akan tercipta keharmonisan, hubungan, dan kedamaian di bumi. Dalam pendidikan di pesantren, akhlak dan sopan santun bahkan menjadi pondasi utama pendidikan. Sebelum belajar ilmu-ilmu agama yang lebih rumit, santri akan dididik lebih dahulu mengenai adab dan sopan santun. Sopan santun adalah hal yang paling banyak dilihat oleh manusia. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmizi. Berikut merupakan dalil mengenai sopan santun kepada orang tua yang tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-23 yang artinya berbunyi, Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat ke-23. Yang kedua adalah hadis riwayat Tirmizi yang memiliki arti
Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Yang ketiga adalah hadis riwayat Muslim yang memiliki arti, sungguh, segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan, segala sesuatu akan nampak jelek. Yang keenam, sabar dan rela dalam proses belajar. Umat Islam dituntut untuk sabar tidak hanya ketika menghadapi musibah, tetapi juga ketika melakukan pekerjaan apapun dalam kehidupan. Ketika dihadapkan pada musibah, kita seringkali merasa sedih, bahkan emosi. Namun, apabila kita sabar dan memahami bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah, kita bisa mengambil hikmah dari ujian hidup. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat At-Talaq ayat 7 dan Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Yang pertama, Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang memiliki arti karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang kedua, Quran Surat At-Talaq ayat 7 yang memiliki arti hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Yang pertama, terkadang dia tidak mau mengikuti nasihat orang tua, tapi pada akhirnya mau, walaupun terpaksa. Dan yang kedua, tidak mendengarkan nasihat ustadznya. Ketiga, melakukan kenakalan dengan melanggar aturan-aturan di pondok, seperti kabur, bermain game, tidur di kelas, dan 4, berburuk sangka kepada temannya sendiri. Pengamalan nilai bertentangan dengan Islam. Yang pertama, berburuk sangka kepada orang lain. Dan yang kedua, susah menerima nasihat. Yang ketiga, malas menuntut ilmu. Yang keempat, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Larangan berburuk sangka kepada teman terdapat tertuang di surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dengan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudarinya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan dari kelompok kami, bisa disimpulkan bahwa kita sebagai orang Muslim dan seorang anak harus selalu menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Janganlah sampai kita durhaka kepadanya atau memarahinya. Kepada guru atau ustadz, kita juga harus menghormati dan mendengarkan nasihatnya. Mereka adalah orang tua kita di sekolah ataupun pondok. Di pondok pesantren, kita diajarkan untuk sabar,
menerima keadaan dan tidak suudzon kepada orang lain. Butuh waktu untuk bisa nyaman dan menerima keadaan kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.